Shalom, damai sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi untuk seluruh siswa-siswi SD Santo Sapiro 1 Kabanjahe, terkhusus untuk siswa kelas 5C. Hari ini kita belajar tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah 1. Peserta didik mampu mempresentasikan bentuk-bentuk kenampakan permukaan bumi. 2. Peserta didik mampu memahami dan melaksanakan cara-cara merawat dan menjaga bumi. Bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan, contohnya kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Bumi dijuluki sebagai planet biru. Jarak bumi ke matahari adalah sekitar 149,6 juta kilometer. Bagian-bagian bumi. Bumi memiliki lapisan berlapis-lapis, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar bumi. Lapisannya tersusun atas batu keras yang mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan di bawah kerak bumi dan paling tebal di antara semua lapisan bumi. Tebalnya mencapai 2.700 km. Suhunya berkisar 500 sampai 4.000 derajat Celcius. Lapisan ini berisi batuan yang sangat keras. Sebagian bebatuan ini meleleh akibat dari suhu yang sangat tinggi, yang disebut sebagai magma. Inti luar merupakan lapisan yang tersusun atas cairan logam, besi, dan nikel yang panas, mencapai 2.200 derajat Celcius. Tebal dari lapisan inti luar ini adalah rata-rata 2.000 km. Inti dalam. Inti dalam merupakan lapisan paling panas, mencapai 5.000 derajat Celcius, hampir sama dengan suhu matahari. Inti dalam terdiri dari logam dan nikel yang berwujud padat. Diameternya rata-rata 2.600 km. Permukaan bumi. Permukaan bumi diselimuti oleh daratan atau litosfer, perairan atau hidrosfer, dan udara atau atmosfer. Daratan. Contoh dari kenampakan daratan adalah sebagai berikut: dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, dan ngarai. Dataran rendah. Dataran yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter dari permukaan laut. Contoh dari dataran rendah adalah sekitar pesisir pantai, teluk, dan tanjung. Sering dijadikan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Dataran tinggi. Daratan yang ketinggiannya 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi disebut juga plateau atau plato, memiliki udara sejuk sehingga dimanfaatkan sebagai pertanian. Gunung. Gunung merupakan bukit yang besar dan tinggi. Biasanya tingginya lebih dari 600 meter. Gunung dibagi menjadi dua macam, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung aktif adalah gunung yang masih memiliki lahar panas dan disimbolkan dengan segitiga merah. Sedangkan gunung yang tidak aktif adalah gunung yang tidak memiliki lahar panas dan disimbolkan dengan segitiga hitam. Pegunungan. Pegunungan merupakan kumpulan beberapa gunung besar dan gunung kecil yang memanjang dan bersatu. Lembah dan ngarai. Lembah dan ngarai merupakan daratan rendah di antara dua bagian yang lebih tinggi, yang mungkin berupa bukit atau gunung. Ngarai adalah bentang alam yang merupai lembah. Perairan. Contoh kenampakan perairan adalah sebagai berikut: sungai, laut, danau, dan rawa.
Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber mata air menuju hilir atau muara. Sungai-sungai di Indonesia biasanya dimanfaatkan sebagai budidaya ikan, kawasan pasar apung, dan sarana olahraga. Laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang mengenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Laut yang sangat luas membentuk samudra. Lautan yang terletak di wilayah sempit yang berada di antara dua pulau yang disebut selat. Danau. Danau adalah badan air alami berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan dan tidak berhubungan dengan laut, kecuali melalui dengan sungai. Danau dapat berupa cekungan yang terjadi karena peristiwa alam yang kemudian menampung dan menyimpan air yang berasal dari hujan, mata air, rembesan, dan air sungai. Rawa. Rawa adalah daerah rendah yang selalu tergenang air dan permukaannya selalu tertutupi oleh tumbuhan. Rawa memiliki air yang asam dan berwarna coklat bahkan sampai ke hitam-hitaman. Rawa yang berada di tepi pantai banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon bakau. Atmosfer bumi. Bumi dikelilingi oleh lapisan gas yang disebut dengan atmosfer. Keberadaan atmosfer sangat penting bagi kehidupan di bumi. Lapisan ini menyerap panas matahari dan menahannya agar suhu di bumi tidak terlalu panas. Di dalam lapisan atmosfer juga terdapat ozon yang melindungi dari radiasi matahari dan meteor yang jatuh. Lapisan yang ada di atmosfer adalah eksosfer, termosfer, mesosfer. Eksosfer, lapisan terluar atmosfer yang dapat mencapai ketinggian 10.000 km. Satelit buatan mengorbit pada ketinggian terendah dari lapisan ini adalah 500 sampai 1.000 km. Termosfer, lapisan ini berada di atas lapisan mesosfer. Ketinggiannya 85 sampai 690 km. Lapisan ini dimanfaatkan sebagai pemantulan sinyal-sinyal radio. Pada lapisan ini terkadang terbentuk aurora, yaitu cahaya berwarna yang sangat indah. Mesosfer. Lapisan mesosfer ini berada pada ketinggian 50-85 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini, sebagian besar meteor yang jatuh terbakar sebelum sampai ke permukaan bumi. Suhu pada lapisan ini sangat dingin, yaitu mencapai minus 73 derajat Celcius. Stratosfer, lapisan yang mengandung ozon yang berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet. Tinggi lapisan ini berkisar 20 sampai 50 km dari permukaan bumi. Troposfer. Troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan bumi. Lapisan ini berada pada ketinggian 0 sampai 20 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan udara inilah kita hidup. Berbagai gejala cuaca seperti hujan, petir, dan awan mendung terjadi pada lapisan ini. Pesawat juga hanya dapat terbang hingga lapisan troposfer. Baik anak bapak, kita telah sampai pada cara-cara menjaga dan merawat bumi. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Tidak menebang pohon secara berlebihan atau penggundulan hutan. 3. Melakukan tebang pilih. 4. Menggunakan air dengan bijak, tidak boros atau berlebihan. 5. Melakukan reboisasi bagi hutan yang gundul. 6. Tidak menutup area resapan air hujan. 7. Menghemat energi, terutama energi yang dihasilkan oleh bumi, seperti energi listrik dan minyak bumi. Bumi adalah tempat kita tinggal.
tempat kita hidup sampai meninggal. Jadi kita harus merawat dan melestarikannya. Tidak ada alasan untuk tidak merawat bumi. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat untuk masa depan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.